Di ruang sidang yang penuh sesak, seorang anak muda berusia 15 tahun berdiri dengan gemetar. Kepalanya tertunduk. Ia telah tertangkap mencuri, bukan uang, bukan emas, tapi hanya sepotong roti dan keju. Ketika penjaga toko mencoba menghentikannya, ia melawan sekuat tenaga, dan dalam pergumulan itu, sebuah rak jatuh. Lalu hakim memandangnya dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar mencuri barang-barang itu?" "Ya Tuan," jawab anak muda itu lirih. "Mengapa?" tanya hakim. "Karena saya membutuhkannya," jawabnya. "Kamu bisa membelinya," kata hakim. "Saya tidak punya uang," jawab anak muda itu lirih. "Maka tanyakan pada keluarga kamu," saran hakim. "Saya hanya memiliki ibu, Tuan. Dia sakit dan tidak bekerja. Roti dan keju ini untuknya," jelas anak muda itu. Ruang sidang menjadi sunyi. Hakim bertanya lagi, "Tidakkah kamu bekerja?" "Saya mencuci mobil, Tuan. Tapi saya mengambil cuti untuk merawat ibu saya," jawab anak muda itu sedih. "Apakah kamu meminta bantuan kepada seseorang?" Hakim bertanya lagi. "Saya meminta-minta sejak pagi, tapi tidak ada yang bisa membantu," jawab anak kecil itu. Hakim bersandar di kursinya. Matanya menjadi lembut, dan setelah sejenak diam, ia mulai membaca putusannya. Pencurian, terutama pencurian roti, adalah kejahatan yang sangat buruk. Tapi hari ini, setiap orang di ruang sidang ini berbagi rasa bersalah atas pencurian ini. Hakim berkata tegas, "Termasuk saya. Karena jika seorang anak harus mencuri makanan untuk ibunya yang sakit, maka kita sebagai masyarakat telah gagal melakukannya." Kemudian untuk semua yang hadir, ia mengumumkan, "Saya denda setiap orang yang hadir di sini termasuk saya sendiri sebesar $10. Karena memberikan kelaparan ada di kota kita ini. Tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini sampai mereka membayar." Lalu hakim meletakkan $10 dari kantongnya sendiri di atas meja. "Dan," lanjut hakim, "saya menjatuhkan denda sebesar $1.000 kepada pemilik toko karena menyerahkan anak yang kelaparan kepada polisi, bukan memberinya makanan. Jika tidak membayar dalam waktu 24 jam, pengadilan akan memerintahkan toko tersebut untuk disegel." Ketika sidang berakhir, ruang sidang dipenuhi air mata. Anak muda itu berdiri diam, dengkurannya berhenti, menatap hakim dengan mata rasa penuh rasa syukur dan tak percaya. Pada hari itu, keadilan bukan hanya dijatuhkan, itu dirasakan. Karena keadilan yang sebenarnya bukan tentang menghukum yang lemah, tapi tentang memperbaiki kesalahan masyarakat. Peradaban tidak berkembang karena agama atau keyakinan. Mereka berkembang ketika mereka memiliki rasa kemanusiaan. Sumber LinkedIn.